Ada pertanyaan lagi? Ya boleh. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya juga sebelumnya lama di saham ya Bro Kak. Yes. Dari 2021 eh, seperti kita ketahui bersama itu sekarang Menkyu udah baru ya Pak Purbaya, katanya juga orang pasar juga. Katanya juga IHSG akan sampai 36.000 gitu. Ya. Menurut Bro Tim dan Bro Kakak melihat IHSG, karena tadi juga sempat bahas saham juga ya sekalian. Gimana prospek kedepannya tentang IHSG menurut Bro Tim dan Bro Kakak gitu? Menurut gua kebijakannya tuh luar biasa ya. Itu sesuatu yang kita akan lakukan. Potong suku bunga lebih cepat dari The Fed itu kita apresiasi. Kenapa? Uang artinya bisa banyak beredar. Ya, kita sangat happy dengan beberapa kebijakannya. Tapi kalau ditanya apakah IHSG 36.000, saya bukan cenayang ya. Ya. Tapi kan yang pasti berharap dong 36.000. Kenapa? Karena kalau 36.000 IHSG, walaupun kita pelaku pasar di kripto, berarti uang di Indonesia makin banyak. Benar. Negaranya makin makmur. Banyak yang beli kripto juga. Banyak yang beli kripto juga. Karena jangan salah, kripto itu udah 28,5 juta sekarang dari data di Bapepti terakhir ya, Bro ya. Yes. 28,5 juta. Jadi kita harap kripto ini kita mau dorong kalau bisa sampai 50 juta nih. Jadi tujuannya kita tuh ini, kita mau dorong sampai 50 juta pengguna kripto. Tapi kalau IHSG 36.000 gini loh. Gak harus kayak orang kripto menang, orang saham kalah, ngerti gak sih? Benar. Jangan gitu. Gue juga punya saham ya, besar gua. Ini bukan parpol gitu ya. Bukan, Saya harus Gak zero sum, gitu, betul, kan? bukan partai kripto harus berkuasa dan menang, enggak. Gitu. Jadi jawabannya kita pasti luar biasa happy. Perusahaan kripto juga yang listing ke bursa juga naik terus. Naik terus nanti. Kalau bisa kita listing juga bisa perusahaan kita di bursa kan, kayak Coinbase, ya kan. Kita bakal bikin banyak, ada Web3 walletnya nanti. Kalau bisa ada stable coinnya. Gitu. Nah. Jadi ya kita sangat happy. Apakah kesana atau enggak? Jawabannya enggak. Kalau gue tahu pasti kesana, gue beli semua dong. Yes, sama. Ya. Tapi so far ya all time high. IHSG. Dalam beberapa minggu aja udah kerasa nih. Kayaknya ya. Orang udah mulai lebih berani belanja nih. Mall-mall udah mulai sedikit lebih rame. Ini yang gue analisa sedikit. Jadi kalau gue ya lihatlah perkembangannya seperti apa. Tapi so far ya sangat responsif ya bro ya. Kemarin ada partner kita Bang Hotman kan sempat ngomong gitu. Dia protes karena deposito dia dipotong kan. Langsung direspon gitu. Sama menterinya, sama beliau langsung respon bahwa tujuan saya tercapai. Biar Bang Hotman belanja katanya. Ini kena nih ikannya gitu. Iya, kena nih ikannya. Itu kita suka banget dengan responnya. Tapi Bang Hotman ikan gendut kayaknya. Iya. Dia komplain kenapa dipotong depositonya. Itu tujuannya itu ya maksudnya. Pausnya ketangkep gitu. Iya. Dapat satu. Nah, kan beliau bilang lagi kan, USD kenapa nggak bayar Indonesia? Itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar loh sebenarnya. Jadi beberapa kebijakan itu sesuatu yang kita discuss di belakang layar. Kenapa nggak bisa ditarik nih? Kalau nggak salah kayaknya pernah deh kita ngomong di sini, tapi yang di tahun lalu ya, yang member sini. Gue tuh ngomong gitu, kenapa USD itu banyak orang taruh di Singapura sih? Kenapa nggak dibikin wadahnya buat orang tuh taruh USD itu di sini gitu loh. Ayo diperbanyak dong RDPU yang base-nya USD. Karena salah satu RDPU ini aset manajemen salah satu yang paling besar di Indonesia. Itu setengah umnya gue. Ini makanya gue baru nambah nih. Orang biasanya lagi data nih. Gue nggak tahu nih, kayaknya udah nunggu di mana. Kan biasa kalau investor gitu kan dia kayak pamer kayak ke BCA gitu atau ke Mandiri gitu kan. Gitu. Kalau gue nggak pernah datang orang yang sini. Beda. Kalau datang tuh masih belum berarti. Masih datang. Suruh nunggu ya. Ya, sabar. Suruh tunggu dulu. Ya. Shareholder besar boleh dong bisa tunggu. Jadi jawabannya adalah itu bagus tuh pertanyaannya. Kalau kita support ya. Kita support karena kita suka orang yang ada aksi kerja nyatanya kelihatannya cepet ya bro ya. Benar. Dan kelihatan sih kita juga melihat ya kalian kan juga ngerasain gitu. Udah masyarakat mulai berani. Kayak orang hidup tuh harus optimis. Betul. Jangan ada kan juga beberapa orang yang seneng loh kayak negaranya susah itu sebenarnya nggak ngerti saya gimana. Apakah kamu dapat keuntungan juga dengan negara yang susah kan? Betul. Enggak. Kamu itu kalau doain orang lain bagus ya, hidup kita itu pasti juga akan bagus juga. Karena kan ini ekonomi itu seperti ada yang namanya domino effect. Ada satu orang kaya, orang lain mungkin juga bisa ketularan kaya loh. Dia buka lapangan pekerjaan, dia tingkatkan fasilitas dan sebagainya. Jadi berdoalah yang baik lah untuk negara kita. Karena banyak sekali ya orang yang kayak sama negaranya susah itu seneng gitu, kayak happy gitu.
Itu mindset yang aneh sebenarnya. Atau ada yang kayak ini kan kemarin ada yang Kecuali ketangkap. kamu punya benefit dari situ. Cuman kan ya Ada yang ini bro, ada yang berenang bro kemarin bro. kenapa? Dari Batam berenang ke Singapura tuh gue liat dari Bloomberg gue liat. Lu belum lihat kan? Tadi pagi itu ada. Dari Batam berenang di Singapura dicambuk 3 kali mau dibalikin katanya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai berenang ke Singapura gitu ya. Jadi karena gini, dia alasannya sampai dibalikin bro. Jadi orang itu dia pakai speedboat, Yes. turun dia berenang bro. Hmm. Baru ditangkap sama imigrasi Singapura mau dibalikin lagi kan. Terus dicambuk 3 kali. Ini dia bilang karena untuk cari suap nasi kan. Ya. Terus gue liat komen-komennya, wah parah nih sampai begini-begini gitu kan. Kayak seolah mendukung orangnya gitu, pengen kayak orangnya juga. Gue kasih tau ya, lo kalau di sini nggak bisa cari nasi ya, gue jamin di Singapura nggak bisa Oh, iya. makan. Gue jamin lo di Singapura nggak bisa makan. Singapura tuh orangnya itu kayak negara Kompetitif banget. orang terpinter yang ada di dunia. Kumulatif IQ kalau tertinggi kayaknya setelah Norway. Lu nggak bakal makan di Singapura kalau lu nggak makan di sini. Ya. Gitu. Cintailah negara. Ya. Betul. Cintailah. Di sini tuh alamnya subur, Benar. tanam, jadi pohon gitu kan. Hargailah Aso. ya sesama orang di sini. Betul. Ya. Jangan suka bikin keributan. Ya. Betul. Gue dari dulu ya, karena orang banyak yang bilang kayak, oh bakal gelap. Sabar. Mancing yuk. Benar. Ada ikan bos. Tinggal set pakai api gitu kan, lebay bener gitu ya. Yes. Jadi selalu ada jalan gitu. Kita tuh di negara yang tanahnya sangat diberkati gitu. Benar. Jadi kalau misalnya lu ngerasa oh, ini bakal gelap, tenang. Itu mungkin opini Di beberapa luar mungkin orang. lebih gelap loh ya. Iya bener. Ya, di US lah orang jalan US tuh lebih ditembak. gelap loh. Ya, orang jalan ditembak loh. Di sini Iya. orang Kemarin di London gue lihat loh, orang di depan rumahnya itu satu udah pakai diputus pedang, tangannya ya. satu pakai pedang, satu pakai kayak pedang kecil. Jadi dia udah pedang-pedangan di depan rumahnya. Benar. Udah pedang-pedangan. Terus orangnya nggak yang videoin itu akhirnya taruh di Twitter. Terus ditanyakan kenapa taruh di Twitter? Dibilang dia nggak berani lapor polisi bro. Karena kalau orangnya videoin itu lapor polisi, dia yang ditangkap katanya. Nah, itu gelap beneran tuh. Terus di Jepang gitu kan, meme-nya udah terkenal kan di Jepang. Udah ada meme orang-orang India tuh lari ngejar cewek-cewek Jepang. Udah terjadi sekarang bro di Jepang. Ya. Jadi meme itu ada 3 cewek Jepang, terus ada kayak 4 orang India lari ngejar gitu. Ini negara damai gitu. Benar. Gitu. Ya, optimis lah ya jadi orang. Karena Iya. kan banyak juga sekarang kan genre influencer yang kayak nyuruh orang buat pesimis kan, bro. Oh iya, ada genre baru yang gue lihat. Benar. Ya itu Itu orang kayak- itu harus pesimis, ya kan. Yang penting kita bisa makan besok. Tapi rumahnya sepetak di WC. Lu ngajarin apa sih? Ini Iya. caranya dengan hidup, apa yang lu hidup anjing. Itu ada genre baru loh. Baru nih genre yang gue lihat tuh. Orang ngajak rame-rame untuk jadi manusia pesimis. Hyper pesimis. ya. Hyper pesimisme ini. Dia mungkin harusnya kita pindahin ke Kuba jadi komunis kali. Jadi kalau kalian udah lihat tuh influencer gitu, ya, kalian bilang ini harus pindah ke Kuba ini. Gitu loh. Mereka udah bilangnya narasinya jangan, kalian tuh nggak boleh bermimpi. Gue kasih tau ya, gue tuh orang pemimpi gitu. Sampai Benar. sekarang gue kadang suka di Ya, apartemen sebenarnya gue dari dulu lah ya Indonesia bisa merdeka aja kan mimpi. lahir dari sebuah mimpi. Kan? Iya, Kenapa betul. kalau mimpi orang itu dibatasi ya? Kapan bisa maju? Maksudnya kita Betul. kan relatif tertinggal ya. Dan kayak kalau kita nggak pasang optimisme yang tinggi ya kalah ya sama negara lain. Betul. Dan sekarang ada genre baru tuh orang kan mau optimis kayak disuruh pesimis. Jangan. bermimpi gitu. Jangan mimpi. Jangan bermimpi. Iya. gitu. Jangan. Iya, tapi gue pas lihat itu, terus Iya. ada banyak pendukungnya itu gue kayak, Udah. negara apa ini? Realistis aja yuk. Iya, misal kita gini, yuk realistis buat makan besok yuk. Hah? Terus kalau, oh bapak lu bukan orang kaya, nggak bisa kaya gitu. Coba lihat deh, tanya dia orangnya kuliah di mana gitu kan. Coba Jangan yang- lu punya masalah sama bapak lu Yes. dibawa-bawa ke masyarakat gitu loh. Benar. Jadi seolah-olah anak yang bukan bapaknya kaya nggak bisa kaya, jangan gitu. Gitu. Nggak semua ya. orang punya Daddy issues gitu, Ya. nggak semua orang punya daddy issues. Ada orang mau baik-baik berusaha terus kayak biasa Ada tuh orang yang paling nggak punya duit itu yang paling bermimpi punya 100 miliar. Gue nggak punya duit loh. Gue bilang ke mama gue mau jadi triliuner. Dibilang gila lu. Tapi gue nggak punya duit. Itu kan bisa tanya sama mama gue sendiri. Gitu.
Gak ada salahnya lu di sini mau mimpi. Lu sini mau mimpinya 10 miliar. Mau punya 20 miliar. Pengen punya gedung. Apa salahnya? Ya. Apa salahnya mimpi? Orang gak punya apa mimpi. Yuk kita datang sini. Gue gak pernah punya kantor. Ini gue ada desainnya sebelum ini jadi. 2017. Ada orang yang mimpi nikah sama Megan Fox juga nggak? Nah, iya, mimpi. Ada Megan Fox silakan. Mimpi. Kan bukan berarti punya mimpi begitu lu jangan mimpi kan nggak gitu kan? Iya, makan nasi garam lu. Yuk kita miskin bareng yuk. Jangan gitu ya. Karena kalian harus hati-hati banget, kalian harus filter nih. Orang ini kalau kalian lihat ya, bedah hidupnya. Ya, dia saya itu bilang siapa? ini mungkin itu fetis. Iya, fetis kali, benar. Fetis. Fetis.